Pernah nggak sih kamu merasa sekolah itu seperti pabrik? Kita masuk, duduk di bangku yang sama, jam yang sama, materi yang sama, semua serba sama. Lalu kita keluar dengan nilai yang katanya menunjukkan kualitas diri kita. Tapi, benarkah begitu cara hidup bekerja? Sejak kecil kita diajari untuk patuh, menurut, dan tidak bertanya terlalu banyak. Padahal, bukankah bertanya itu awal dari pengetahuan? Aku sering merenung, kenapa begitu banyak anak zaman sekarang yang kehilangan semangat hidup? Apakah karena mereka malas? Atau jangan-jangan karena sejak kecil kita dibentuk untuk jadi mesin, bukan manusia? Kita dilatih untuk menghafal, bukan memahami. Kita dipaksa mengejar nilai, bukan mencari makna. Padahal setiap anak lahir dengan keunikan, dengan potensi yang enggak bisa diukur hanya dari ujian tertulis. Bayangkan, seekor ikan dinilai dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja dia akan tumbuh dengan rasa bodoh seumur hidupnya. Tapi inilah yang sering terjadi dalam sistem pendidikan kita. Anak yang tidak pandai matematika langsung dicap tidak pintar. Padahal bisa jadi dia jago musik, menggambar, atau punya empati luar biasa yang tidak bisa diajarkan di dalam kelas. Dan ironisnya, hal-hal itu justru yang paling dibutuhkan dalam hidup. Anak-anak zaman sekarang bukan tidak mau berjuang. Mereka hanya bingung, untuk apa mereka berjuang? Mereka melihat dunia yang begitu cepat berubah. Teknologi menggantikan pekerjaan. Informasi datang dari mana-mana. Tapi sekolah tetap sama seperti 50 tahun lalu. Mereka diajarkan teori, tapi tidak tahu bagaimana menghadapinya dalam realita. Akhirnya, mereka merasa hampa. Merasa hidup ini tidak menawarkan harapan. Dan saat kita bertanya, kamu kenapa nggak semangat? Mereka tidak tahu harus jawab apa. Karena yang hilang bukan hanya semangat, tapi arah. Bukan hanya motivasi, tapi juga makna. Mereka tumbuh di dunia yang katanya bebas, tapi diikat oleh standar yang tak pernah mereka pilih. Mereka dituntut untuk sukses, tapi tak pernah diberi ruang untuk bertanya, sukses itu sebenarnya apa? Mereka melihat orang dewasa bekerja tanpa bahagia, hidup tanpa tujuan, lalu mereka berpikir, kalau hidup orang dewasa seperti itu, kenapa aku harus berjuang keras dari sekarang? Dan dalam diam, semangat mereka perlahan mati. Bukan karena lemah, tapi karena kecewa. Karena sistem yang seharusnya membimbing, justru memaksa. Karena pendidikan yang seharusnya membebaskan, justru mengurung. Lalu kita bertanya-tanya, siapa yang salah? Apakah anak-anak yang kehilangan arah itu bersalah? Ataukah kita yang menciptakan sistem tanpa jiwa, tanpa hati, tanpa tempat bagi mereka untuk tumbuh menjadi diri mereka sendiri? Aku pikir, kesalahan terbesar kita adalah terlalu percaya bahwa satu jalan bisa cocok untuk semua orang. Bahwa semua anak harus bisa mengejar hal yang sama, dalam cara yang sama, pada waktu yang sama. Padahal manusia tidak diciptakan dalam cetakan. Pendidikan yang sejati seharusnya menyalakan api, bukan mengisi ember. Tapi seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Anak-anak datang ke sekolah dengan rasa ingin tahu, lalu perlahan padam karena yang mereka terima hanyalah instruksi tanpa ruang untuk berpikir sendiri. Mereka tidak diajak bertanya, hanya diajak menjawab. Mereka tidak diajak berdialog, hanya diajak tunduk. Maka tak heran jika akhirnya mereka tumbuh menjadi pribadi yang ragu, penuh kecemasan, dan tidak yakin akan dirinya sendiri. Kita hidup di zaman di mana prestasi lebih dipuji daripada karakter, di mana ranking lebih dianggap penting daripada kebahagiaan, di mana lulus ujian dianggap lebih utama daripada menemukan siapa diri kita sebenarnya. Maka, jangan heran jika ada anak yang merasa gagal, padahal dia sebenarnya hanya sedang berjalan di jalur yang berbeda. Jalur yang tidak pernah diperkenalkan oleh sekolah, tidak pernah diajarkan oleh kurikulum. Aku percaya bahwa setiap anak punya cahaya. Tapi sistem kita seringkali terlalu sibuk mencari angka sampai lupa menyalakan cahaya itu. Kita lupa bahwa menjadi manusia yang utuh jauh lebih penting daripada sekadar jadi murid yang patuh. Kita lupa bahwa hidup bukan lomba cepat-cepatan, tapi tentang menemukan tempat kita sendiri di tengah dunia yang luas ini. Dan anak-anak zaman sekarang, mereka tidak butuh dimarahi, mereka butuh didengar, mereka tidak butuh disuruh, mereka butuh dijelaskan, mereka tidak butuh motivasi kosong, mereka butuh alasan untuk hidup. Dan alasan itu
tidak akan mereka temukan di soal pilihan ganda, tapi dari pengalaman hidup yang nyata, dari percakapan yang jujur, dari hubungan yang tulus, dari guru yang bukan sekadar pengajar, tapi juga pembimbing dan pelita. Aku jadi teringat, dulu ada seorang anak yang pendiam di kelas. Nilainya biasa saja, bahkan sering dibilang lambat. Tapi setiap kali ada teman yang sedih, dia yang pertama menghampiri. Dia bukan yang paling cepat menghitung, tapi dia tahu cara membuat orang lain merasa tidak sendirian. Tapi anehnya, dia tidak pernah dianggap istimewa. Karena sekolah tidak punya kolom nilai untuk empati. Tidak ada rapor untuk kebaikan hati. Inilah yang membuat banyak anak tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya tidak cukup. Tidak cukup pintar, tidak cukup layak, tidak cukup sesuai dengan harapan orang lain. Padahal, mungkin mereka hanya tidak pernah diberi kesempatan untuk tumbuh dalam bentuk mereka sendiri. Kita terlalu sering menilai bunga dari seberapa cepat ia mekar, padahal setiap bunga punya musimnya sendiri. Dan saat kita paksa bunga itu untuk tumbuh lebih cepat dari waktunya, kita malah membuatnya layu. Ketika seorang anak tidak lagi percaya pada potensinya sendiri, disitulah awal kehampaan dimulai. Kita lihat anak-anak yang merasa hidup mereka datar, tidak ada gairah, tidak ada semangat. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak pernah merasa punya kendali atas hidup mereka. Semuanya seperti sudah ditentukan. Sekolah, kuliah, kerja, lalu pensiun. Di mana tempat untuk bertanya, untuk mengeksplorasi, untuk gagal dan mencoba lagi? Generasi ini tidak kehilangan arah. Mereka kehilangan ruang. Ruang untuk menjadi diri sendiri. Ruang untuk berbuat salah tanpa takut dihukum. Ruang untuk bertumbuh dalam kecepatan mereka sendiri. Tapi selama kita masih menilai anak dari standar tunggal, kita sedang menyiapkan generasi yang lelah, bukan yang kuat. Generasi yang penurut, bukan yang berpikir. Generasi yang bisa mengerjakan soal, tapi tidak bisa menjawab tantangan hidup. Kita perlu merenung ulang. Apakah pendidikan kita mencetak manusia atau hanya mencetak penghafal? Apakah kita membesarkan anak yang hidup dengan kesadaran atau hanya sekadar mengikuti arus? Dunia tidak butuh manusia seragam. Dunia butuh manusia yang punya kesadaran akan siapa dirinya, apa tujuannya, dan bagaimana ia bisa memberi makna pada hidupnya. Dan kesadaran itu tidak datang dari nilai ujian, tapi dari pengalaman hidup yang dirasakan secara penuh. Aku percaya bahwa pendidikan bukan hanya soal belajar membaca dan menghitung. Pendidikan sejatinya adalah proses menemukan siapa diri kita dan bagaimana kita bisa menjadi cahaya bagi dunia. Tapi sekarang, berapa banyak anak yang merasa dirinya hanyalah angka di atas kertas? Lulus dengan nilai tinggi, tapi tidak tahu harus kemana. Kuliah di jurusan yang tidak mereka cintai hanya karena katanya itu menjamin masa depan. Tapi apakah masa depan hanya tentang pekerjaan? Kita terlalu sering mengejar yang tampak, tapi melupakan yang penting. Kita ajari anak-anak bagaimana menjawab soal ujian, tapi tidak mengajari mereka bagaimana menjawab pertanyaan hati. Kita sibuk menuntut mereka sukses, tapi kita tidak pernah menjelaskan apa arti sukses itu. Akhirnya, banyak dari mereka yang tumbuh dengan tubuh sehat, tapi jiwa kosong. Mereka tidak tahu siapa diri mereka. Mereka hidup tapi tidak benar-benar merasa hidup. Lihatlah media sosial hari ini. Anak-anak mencari validasi dari luar karena tidak pernah diajarkan untuk mencintai dirinya dari dalam. Mereka meniru apa yang viral karena tidak tahu apa yang benar-benar mereka sukai. Mereka berlomba-lomba menjadi orang lain karena tidak pernah diberi ruang untuk menjadi diri sendiri. Kita sedang melihat krisis identitas yang perlahan tumbuh menjadi krisis motivasi hidup. Dan ini bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka dibesarkan dalam sistem yang tidak pernah mengizinkan mereka bertanya, "Siapa aku sebenarnya?" Coba kita renungkan sejenak. Apa jadinya dunia jika setiap anak tumbuh sesuai dengan fitrah dan potensinya? Anak yang suka alam belajar langsung dari hutan dan gunung. Anak yang suka bicara dilatih untuk berdialog dan memimpin. Anak yang pendiam diberi ruang untuk menulis dan merenung. Bukankah itu pendidikan yang sesungguhnya? Pendidikan yang tidak menutup kemungkinan, tapi membuka jalan. Kita harus berhenti menyalahkan generasi ini karena tidak termotivasi. Yang perlu kita lakukan adalah mulai mendengarkan.
duduk bersama mereka. Tanya apa yang mereka rasakan. Bukan untuk mengoreksi, tapi untuk memahami. Karena saat mereka merasa dimengerti, saat itulah mereka akan mulai percaya. Percaya pada diri sendiri. Percaya bahwa hidup ini layak dijalani. Percaya bahwa mereka punya tempat di dunia ini. Dan disinilah peran kita yang sebenarnya. Bukan sekadar orang tua, guru, atau pembimbing, tapi sahabat dalam perjalanan mereka mencari jati diri. Kita bukan pencipta jalan mereka, kita hanya penunjuk arah. Jangan paksa mereka melewati jalan yang kita pilih. Biarkan mereka mencoba, salah, jatuh, lalu bangkit lagi. Karena dari situlah mereka akan menemukan kekuatan mereka sendiri. Dan bukankah itu yang paling kita harapkan? Anak-anak yang kuat bukan karena tidak pernah gagal, tapi karena tahu caranya bangkit. Aku tahu tidak mudah mengubah sistem yang sudah puluhan tahun mengakar. Tapi kita bisa mulai dari hal kecil. Dari rumah, dari satu percakapan yang jujur, dari satu pelukan yang membuat anak merasa cukup. Dari satu kalimat, kamu berharga bahkan jika kamu tidak punya nilai sempurna. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi bisa menjadi cahaya bagi jiwa yang sedang gelap. Dan kadang itu yang mereka butuhkan. Bukan motivasi besar, tapi keyakinan kecil bahwa mereka layak untuk hidup. Untuk setiap anak yang pernah merasa tertinggal, ingatlah, kamu tidak salah arah, kamu hanya sedang mencari jalanmu sendiri. Tidak semua orang harus berlari kencang. Ada yang memilih berjalan perlahan, dan itu tidak apa-apa. Karena hidup bukan perlombaan. Hidup adalah perjalanan pulang. Pulang ke dalam dirimu sendiri. Pulang ke versi terbaik dari dirimu. Dan kalau kamu merasa belum menemukannya sekarang, itu juga tidak apa-apa. Kamu masih berjalan, masih belajar, masih tumbuh. Dan untuk kita semua yang pernah menjadi anak, pernah merasa hampa, pernah kehilangan arah, semoga kita bisa menjadi cahaya kecil yang membantu orang lain menemukan jalannya. Karena pada akhirnya, dunia ini tidak butuh lebih banyak orang pintar. Dunia butuh lebih banyak orang yang sadar. Sadar akan dirinya, sadar akan sesama, dan sadar bahwa hidup ini lebih dari sekadar angka dan ijazah. Hidup ini tentang menemukan makna dan membaginya dengan dunia. Cerita ini sudah cukup untuk durasi sekitar 10 menit. Kalau kamu ingin saya bantu, buatkan versi naskah narasi video dengan pembagian adegan visual atau thumbnail yang cocok, tinggal beritahu saja.